Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 14 ayat yang pertama sampai yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purba kala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan. Firman dan perintah Tuhan, ku taati selalu. Akan selamatlah jiwaku oleh firman Tuhanku. Kasih karuniaku tak beranjak darimu. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan
yang diambil dari hukum yang pertama sampai yang keempat. Demikian hukum Tuhan. Pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Tiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Empat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami lakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan. Tuhan dengar ratapanku, kasihanilah aku. Amatlah gundah hatiku, sebab banyak dosaku. Jikalau dalam murka-Mu Engkau membalas dosaku, aku tak dapat hidup. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita dengarkan janji Allah setelah doa pengakuan dosa. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan. Perubahan ajaib di dalam hidupku, sejak Yesus di hatiku. Penuh damai sentosa kini hatiku, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Berbahagia bersama dengan Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita pada minggu hari ini, yang diambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Kita membaca secara responsoria. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kulakukan padamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita puji Tuhan. Aku rindukan Tuhanku, Yesus Juru Selamatku. Engkau menebus dosaku, Kau kuduskan hatiku. Tolongku Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, Pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam untuk kita semua. Marilah kita dengar warta jemaat pada minggu ini, Minggu Reminiscere 13 Maret 2022. Saingot ma akka dengan nibasam. Topik marguru tulo menirohani debata berserah kepada rencana Tuhan. Warta umum anak lahir Rabu 2 Maret 2022 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Lamsihar Simaremare, Ibu Rianti Boru Bakara dari Jalan Pemuda Perum Pondok Mutiara Blok S nomor 4, Sektor Padang Bulan 1, anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Dua berita nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Sofian Marudut Situmorang, putra Bapak Robiston Situmorang, Ibu Situa R. Boru Tampu Bolon almarhumah, alamat Jalan Palap 5 nomor 4 Sektor Arengka Indah, Jemaat HKBP Pekanbaru Sektor Pekanbaru dengan Sheila Ruth Ulina Boru Tarigan, putri Bapak Malemta Vincentius Tarigan, Ibu Bunga Pinta Margareta Boru Barus. Alamat Jalan Perumahan Milala Rumah Tengah, Blok Pipit 4 nomor 24, Jemaat HKBP Jalan Simalingkar B, Resort Kuala Bekala Medan. Pemberkatan Jumat 18 Maret 2022 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan Kamis 17 Maret 2022 di ruang konseling dimulai pukul 10.30 WIB. Soundman, gereja kita membutuhkan 2 orang soundman untuk mengoperasikan sound system di gereja, sekolah minggu, dan ibadah remaja. Bagi warga jemaat yang berminat dapat menghubungi Parhalado per tahun dengan HP yang tertera di dalam buku ini. Suara Kunenia. Pelayanan minggu hari ini 13 Maret 2022, Pendeta Victor Singal Hasilalahi STH MM atau Pendeta Resort melayani di Pospel Kana HKBP Harapan Jaya pada pukul 10 WIB. Pendeta Praktisi Sumurang MTH melayani di HKBP Panda Permai pada pukul 11 WIB. Pendeta Rita H. Simanjutak STH dan Situa Dr. Anus Ati Nambunan melayani di HKBP Pembatuan pukul 8 WIB. Pendeta Maston BSC Utasoid STH dan Sintua JHD Siregar melayani di HKBP Harapan Jaya pukul 10 WIB. Guru Darmot Sitompul dan Situa Dr. Anus AG Munte melayani di HKBP Tampan pada pukul 10 WIB.
Bibel Pro Masrio Sinaga melayani HKBP Batuan pada pukul 10 WIB. Diakones Ruslina Hutapea melayani HKBP Jalan Segar pada pukul 11 WIB. Kebaktian Sekolah Minggu. Minggu hari ini 13 Maret 2022 yang mengikuti ibadah di Sekolah Minggu adalah Horong Batita dan Horong 1. Batita sampai dengan Balita, kelas 1 sampai dengan 2 SD. Minggu 20 Maret 2022 yang mengikuti ibadah di Sekolah Minggu adalah Horong 2 dan Horong 3, kelas 3 SD sampai dengan SMP. Pertukaran khotbah dan persembahan untuk Resort Pekanbaru. Minggu hari ini 13 Maret 2022 pertukaran khotbah HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru dan mengumpulkan persembahan kedua ke depan untuk membantu anggaran Resort Pekanbaru. Sosialisasi sentralisasi HKBP. Senin 14 Maret 2022 sosialisasi sentralisasi HKBP diadakan di kantor distrik dimulai pukul 10 WIB. Lansia, pada hari Selasa 15 Maret 2022, senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna biru. Rapat pemilihan seksi AMA periode 2022 sampai dengan 2024 sesuai dengan aturan peraturan HKBP 2022 setelah di amandemen ketiga. Hari Kamis 13 Maret 2022 akan diadakan pemilihan periodisasi seksi kaum bapak HKBP Pekanbaru tahun 2022 sampai dengan 2024. Peserta rapat yang diundang kaum bapak 3 orang dari setiap sektor. Kebaktian doa sektor di gereja. Rabu 16 Maret 2022 ibadah doa sektor diadakan di gereja masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran jemaat untuk mengikuti ibadah tersebut. Persembahan untuk pemeliharaan dan pembangunan gereja. Minggu 20 Maret 2022 persembahan kedua kita antar ke depan untuk pemeliharaan dan pembangunan gereja. Bazar Sepesta Parheon seksi perempuan. Hari ini Minggu 13 Maret 2022 dan setiap minggunya Panitia Pesta Parheon seksi perempuan akan mengadakan bazar pada pukul 7, pukul 9 dan pukul 11 WIB. Mari kita dukung kegiatan tersebut. Suara Diakonia yang berulang tahun. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 13 sampai 19 Maret 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Warta tambahan dari seksi pendidikan. Sabtu 19 Maret 2022 pukul 13 WIB akan diadakan doa pemberangkatan anak sekolah ujian akhir tingkat SD, SMP, SLTA dan perguruan tinggi di tempat gereja ini. Diharapkan kehadiran anak-anak dan didampingi oleh orang tua atau wali mengikuti ibadah doa tersebut. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali puji Tuhan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya akan membacakan buat kita, demikianlah firman Tuhan. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sekilas saya pikir kita perlu mengetahui latar belakang dari Abraham. Jadi Abraham ini bukanlah seorang yang tiba-tiba dipanggil dan dipilih Allah tanpa mengetahui siapa orang tuanya dan keluarganya. Abram dia adalah seorang keturunan Nabi Nuh, yaitu dari anaknya Sem. Jadi anak Nabi Nuh ada 3, Sem, Ham, dan Yafet. Lalu Abram ini adalah keturunan dari Sem. Lalu dari keturunan Sem lahirlah Nahor. Lalu Nahor memperanakkan Terah, dan Terah memperanakkan Abram. Kita tahu bahwa Nuh juga adalah seorang yang sangat percaya kepada Tuhan, seorang yang sangat tunduk kepada Tuhan. Jadi ketika dia disuruh untuk membuat bahtera, dia mau mengerjakannya. Walaupun Tuhan belum mengatakan bahwa nanti saya akan mendatangkan air bah yang akan menghancurkan bumi ini, yang akan menghanguskan, melululantahkan bumi ini dan mematikan semua manusia. Maka buatlah bahtera yang besar supaya kamu bisa selamat. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berkata demikian, tetapi Nuh disuruh buatlah sebuah bahtera. Lalu Nuh mau tunduk dan mau melakukannya. Karena memang kalau mungkin Tuhan mengatakan nanti setelah kamu membuat bahtera, maka saya akan mendatangkan air bah yang sangat besar. Mungkin ini akan diceritakan kepada anak-anaknya, lalu mungkin diceritakan kepada orang-orang lain di sekitarnya, dan mungkin akhirnya maulah orang-orang membantu dia dalam mengerjakan bahtera itu. Tetapi kita melihat bahwa pekerjaan bahtera itu dia kerjakan sendirian. Dan memang secara manusia pun mungkin Nuh juga pasti pernah berpikir atau
bertanya dalam hatinya, ini bahtera untuk apa ya? Karena tidak ada laut di dekat di sini. Sehingga nanti ketika bahtera ini sudah selesai, maka ini akan dimasukkan ke laut dan disitulah nanti bahtera ini akan berlayar. Tapi di mana ini nanti akan disampaikan? Mungkin dia juga pernah bertanya demikian di dalam hatinya, tetapi dia terus mau ya, dia mau menuruti perintah Allah dan dia mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan benarlah karena keturunan Nuh ya, karena keturutan Nuh kepada Allah, maka Nuh dan anak-anaknya akhirnya bisa selamat dari air bah itu. Jadi hanya 8 orang dari sekian banyaknya manusia yang sudah ada, hanya 8 orang yang diselamatkan dari air bah. Kita tahu bahwa setelah peristiwa air bah pun bukan membuat manusia menjadi jera berbuat dosa, tetapi justru kalau kita baca ya di dalam kitab Kejadian itu, setelah peristiwa air bah maka manusia juga semakin bertambah banyak, tetapi manusia juga bukan malah semakin tunduk kepada Tuhan, bukan malah semakin baik kepada Tuhan, tetapi dikatakan justru manusia juga selalu ingin memberontak kepada Tuhan. Jadi mereka mencoba membangun menara Babel yang tingginya katanya hampir sampai ke langit ya. Ini adalah sebuah lambang kesombongan dari manusia pada saat itu supaya kita bisa turun naik ke sorga. Jadi ini adalah sebuah kesombongan, sehingga dengan kesombongan mereka Allah juga kembali akhirnya harus menghancurkan menara itu, lalu memberantakkan, mengkacau balaukan keadaan manusia pada saat itu. Jadi mengacaukan bahasa sehingga satu dengan yang lain tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan. Tentunya pada saat itu pasti akan terjadi kelumpuhan total di tengah-tengah kehidupan manusia, karena apa yang saya katakan tidak dimengerti oleh orang-orang di sekitar saya. Demikian juga orang lain yang berkata kepada saya tidak mengerti. Seandainya itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita kembali saat ini, bagaimana lumpuhnya kehidupan, tidak bisa beraktivitas karena tidak ada bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Tentunya betapa sedihnya kehidupan atau keadaan mereka pada saat itu. Manusia kembali menjadi penyembah berhala ya. Tetapi dari seluruh orang-orang pada saat itu, tentunya Tuhan masih menyisihkan sedikit orang untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan yang pencipta langit dan bumi ya. Jadi dari keturunan Nuh itu kemudian adalah anaknya Sem, dari Sem itu kemudian ada Nahor dan ada Terah, yang ini adalah juga orang-orang yang masih percaya kepada Tuhan. Jadi dalam ceritanya dikatakan bahwa Terah ini kemudian memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya, yaitu Ur-Kasdim, ke suatu daerah di mana orang-orangnya ya, Ur-Kasdim itu adalah sebuah daerah yang mana orang-orangnya semuanya adalah penyembah berhala. Lalu Terah memutuskan untuk keluar dari Ur-Kasdim, pergi keluar dari situ dan menetap di Haran. Di bawahnya lah semua anak istrinya dan juga ada anak dari saudaranya yaitu Lot. Memang Abraham lahir di Ur-Kasdim, tetapi mereka akhirnya menetap di Haran. Lalu kemudian tentunya ini juga yang bisa menjadi teladan ya bagi kita, yaitu Terah. Bagaimana dia bisa membawa semua keluarganya keluar dari tempat penyembahan berhala itu. Dia memutuskan meninggalkan tempat tinggalnya itu. Saya pikir ini juga bisa menjadi sebuah pesan kepada kita, kepada manusia pada saat ini, bagaimana kita bisa meninggalkan ya, keluar dari keberhalaan itu, meninggalkan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, keluar dari hal-hal yang tidak kita setujui. Jadi bagaimana juga orang-orang saat ini bisa tidak menjadi terpengaruh dengan orang-orang di sekitarnya ya. Namun yang menjadi persoalan ya, memang banyak orang sekarang, bahkan orang percaya, orang Kristen yang tidak mampu bisa menahan diri. Akhirnya mereka ikut terpengaruh ya. Orang menipu, dia ikut menipu.
Orang marak korupsi, dia ikut juga korupsi. Orang mencuri, dia juga ikut mencuri. Jadi tidak bisa membedakan dirinya, tidak bisa menahan dirinya bahkan keluar dari situ ya. Tetapi Tera karena semua sudah penyembah berhala, dia memutuskan membawa semua keluarganya keluar dari situ supaya mereka tidak terpengaruh oleh penyembahan berhala. Tetapi di zaman sekarang ini banyak juga masih orang-orang Kristen yang masih mau menduakan Tuhan ya dalam kehidupannya dan mampu menyangkal Tuhan di dalam hidupnya. Merasa bahwa menyembah Tuhan itu tidak perlu lagi. Dang riko namar minggui, dang riko namar tangiangi, dang riko be namar silehol-lehoni, alain narumiko tima mangalului hepengom majo, narumiko tima mangalului artaom majo, mangalului kapangkatom majo, anggo mangalului Tuhani parpudi mai. Jadi ini mungkin akan lebih jelas kita dengarkan nanti di kebaktian keluarga karena topiknya adalah mencari Tuhan. Tetapi banyak manusia saat ini fokusnya tidak lagi mencari Tuhan, tetapi mencari kesenangan-kesenangan duniawi dan meninggalkan Tuhan, bahkan menyangkal Tuhan di dalam hidupnya. Jadi karena kalau mengikut Tuhan itu menurutnya itu adalah sebuah kerugian, rugi materi, rugi waktu ya. Ke gereja ini waktunya berapa jam saya rugi. Jadi rugi waktu, rugi materi, sia-sia, nggak ada untungnya saya ikut ke gereja, nggak ada untungnya saya melayani di gereja karena keuntungan yang banyak itu ada di luar gereja. Jadi mungkin di kebaktian keluarga juga kita sudah mendengarkan bagaimana perbedaan orang dunia dengan orang yang bukan berasal dari dunia ini. Fokusnya orang-orang dunia ini adalah hanya keuntungan-keuntungan materi saja ya. Mereka bisa mendapat harta yang banyak, mendapat uang yang banyak, mendapat kebahagiaan secara duniawi, itulah yang menjadi keuntungan mereka. Tetapi orang yang bukan berasal dari dunia ini memberikan, mengasihi orang lain, berbagi kasih dengan orang lain, itulah yang menjadi keuntungannya. Jadi berbeda sekali orang-orang yang bukan dari dunia dan orang-orang dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana juga kita bisa seperti Tera yang mampu bisa mempertahankan hidup kita untuk tidak terpengaruh ya, dan berani keluar dari situ, memutuskan untuk tidak bersentuhan dengan hal-hal seperti itu. Lalu kemudian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dari keturunan Tera yaitu anaknya lahirlah anaknya Abram ya. Lalu dipilih dan dipanggil oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada hal yang lebih hebat lagi dari Abram ini. Imannya kepada Tuhan ini sungguh sangat luar biasa. Jadi Abram disuruh Allah untuk kembali meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, pergilah dari rumah bapamu ini katanya, berangkatlah. Cuman persoalannya disuruh berangkat, dia tidak tahu kemana dia harus berangkat. Tetapi itu saya katakan tadi bahwa iman Abraham ini luar biasa. Dalam kisahnya Abraham berangkat dari kampung halamannya itu bukan karena kemiskinan ya. Dadanan yojar nih hapuguson, si Abraham berangkat merantau dari kampung halamannya. Bukan karena kemiskinan. Bukan karena ada tawaran Allah yang lebih hebat, yang lebih luar biasa, yang lebih menjanjikan sehingga dia bisa mau mengikuti panggilan Allah. Jadi Allah juga bukan menjanjikan nanti kamu saya berikan tempat yang luar biasa. Walaupun memang tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham itu adalah tanah yang kaya akan susu dan madunya, tanah yang penuh dengan berkat. Tetapi di awalnya Allah juga tidak mengatakan ayo ke sana, di sana ada susu dan madu yang luar biasa, kamu akan lebih kaya di sana nanti, kamu akan lebih bahagia di sana nanti, tidak. Tetapi ayo keluar dari sini, keluar dari rumah orang tuamu, dari rumah bapamu ini, keluar. Lalu dia mau ikut. Ini sebuah hal yang unik saya pikir. Diajak mau saja ya. Tapi kalau zaman sekarang yang kita kenal pun kalau kita diajak pun kadang kita mikir nih saya mau diajak kemana ya. Kadang kita ragu dan tidak percaya, enggak lah saya enggak mau. Tetapi saya yakin Abraham mau diajak karena apa? Karena dia tahu siapa yang mengajak. Yang mengajak dia itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang dia sembah.
ya. Jadi bukan Allah yang tidak dia kenal, tetapi Allah yang dia kenal, sehingga dia mau mengikuti. Ayolah, keluarlah dari sini. Allah menjanjikan kamu akan saya jadikan menjadi sebuah bangsa yang besar, ya. Kamu akan saya berikan keturunan, katanya. Jadi yang mau kita lihat juga bahwa Abraham mau menuruti panggilan Allah bukan karena dia malu, tidak punya anak. Karena kalau kita baca di pasal 11 ayat 30 dikatakan memang bahwa Sarah ini adalah seorang yang mandul. Itu sudah dipastikan bahwa dia tidak bisa lagi memiliki anak. Tetapi dia keluar dari kampung halamannya bukan karena dia tidak punya anak lalu dia malu, ya, kepada orang-orang sekitarnya karena dia tidak punya keturunan, bukan, tetapi karena dia tahu juga siapa yang memanggil dia, siapa yang memberikan janji itu kepada dia. Jadi persoalan melahirkan pada zaman Abraham ini, Tera juga berusia 70 tahun katanya ketika Abram dilahirkan oleh istrinya. Jadi masih biasa, umur 70 tahun belum punya anak, masih biasa bagi mereka. Tetapi yang tidak biasa bahwa Sarah ini sudah diklaim dia tidak bisa punya lagi anak, dia sudah mandul dan tidak bisa lagi memiliki keturunan. Tetapi Abram mau menuruti panggilan Allah, ya. Dia mau menuruti dan dia mau yakin dan percaya kepada janji Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentunya panggilan Allah terhadap Abraham ini bukanlah panggilan yang biasa-biasa saja, dan penurutan ketundukan Abraham kepada Allah juga bukan ketundukan yang biasa-biasa saja, ya. Jadi artinya banyak hal yang dia hadapi ketika dia mau menuruti, meninggalkan seluruh hartanya, meninggalkan keluarganya. Bahkan memang banyak persoalan, banyak tantangan, rintangan yang dihadapi. Tentunya dia harus memulai lagi dari nol di tanah yang dia tuju, ya. Karena dia tidak bisa membawa semua harta-hartanya dari Haran itu kepada ke tempat yang dia tuju yang baru. Tetapi dia harus memulai dari nol. Ada banyak tantangan, rintangan yang dia hadapi. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu, ketika Allah memanggil Abram di usia 75 tahun, lalu di usia 85 tahun Allah kembali menjanjikan, saya akan berikan keturunan kepadamu. Itulah nats kita ini. Sudah 10 tahun berlalu, tetapi apa yang dijanjikan Allah itu belum terjadi dalam hidupnya. Makanya nats kita ini seolah-olah Abraham sepertinya apatis, ya. Tetapi dia tidak pernah menyalahkan Allah, dia tidak menyalahkan istrinya, dia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Cuman dia berkata, apalagi Tuhan yang mau kau berikan sama saya? Apalah upah saya? Saya tidak punya anak. Kamu janjikan, Tuhan janjikan saya akan dapat anak. Mana anaknya? Sudah 10 tahun gak ada juga. Lalu Tuhan menjanjikan saya akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Gimana caranya ini? Saya sudah mau mati, saya tidak punya anak. Dari mana ini bangsa yang besar ini nanti? Dia apatis. Ini adalah kalimat-kalimat hirana madili nama ibanati. Tapi dia tidak menyalahkan Tuhan. Saya nggak mau lagi percaya sama Tuhan, karena Tuhan perjanji koling kira-kira, ya. Karena Tuhan tidak menepati janji. Lalu ketika Tuhan berkata kepada Abraham, saya akan memberikan keturunan, kamu nggak akan mati tanpa keturunan. Harta warisanmu itu anak kandungmu nanti yang mewarisi, bukan orang lain. Itu di umur 85. Tetapi kita tahu sejarahnya bahwa Ishak itu lahir ketika Abraham berumur 100 tahun. Artinya 25 tahun dia harus menunggu. Berkali-kali Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa dia akan memberikan seorang keturunan. Makanya ketika Tuhan mengatakan tahun depan seperti ini, lihatlah istrimu sudah akan menggendong anak, maka si Sarah tertawa. Harang natohobe resoni makan. Mau solan nejenjio, mau solan nejenjio, 25 tahun. Dia dodang tohobe mekkel maibana. Kayaknya janji Tuhan itu enggak benar. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya memang Ishak lahir. Dan di 25 tahun itu banyak sekali pergumulan yang dihadapi oleh Abraham, tetapi itu tidak melunturkan kepercayaannya sedikit pun kepada Allah. Banyak sekali yang dia alami. Ketika anaknya juga sudah lahir, dia masih diuji. Persembahkan anakmu yang satu itu kepadaku, kata Tuhan.
Baik Tuhan, dia pergi. Bagaimanalah rasanya seorang orang tua yang akan membawa anaknya menjadi korban, dia pula sendiri yang harus menyembeli, memotong. Bagaimana perasaan kita memotong anak kita sendiri? Holana kana somarroha namate, yang tega membunuh anak kandungnya sendiri. Itu juga terjadi saat ini. Tetapi dengan rasa waras, dengan perasaan yang ikhlas kita menyembeli anak kita, ini perasaan yang sungguh sangat tidak terbayangkan bagi kita. Bagaimana kita menjadi apabila kita dalam posisi Abraham. Tetapi dia mau tunduk kepada Allah. Dia mau memberikan anaknya itu. Padahal Tuhan menjanjikan anak. Tapi tuh anak ini harus dikorbankan lagi, mananya Tuhan ini. Molutuhi tara ngebingung kita mengide Tuhan ya teh. Hadang nati kos benamar Tuhan maus ya. Entah apa maksud Tuhan ini dalam hidup saya. Jadi Abraham itu orang yang dinyatakan adalah bapa segala orang yang percaya. Itulah yang disebutkan Tuhan membenarkan dia karena kepercayaannya itu ya. Tapi dia sebagai orang percaya, bapa segala orang yang percaya, dia juga diuji Bapak Ibu. Jadi bukan ketika Tuhan memanggil dia, tinggalkan semua harta dunia ini ya, lalu saya akan kasih kamu harta dunia yang lebih hebat lagi, tidak. Banyak kehidupan kita demikian, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita meninggalkan rutinitas kita yang biasa, bahkan aturannya kita sibuk semuanya satu hari ini, tetapi harus kita berikan waktu kita sebagian kepada Tuhan. Apakah dengan satu janji kita, maka Tuhan akan melimpah-limpahkan segala berkat-berkat Tuhan kepada kita? Belum tentu ya Bapak Ibu. Ketika kita memutuskan misalnya untuk jadi pelayan, untuk rajin beribadah atau untuk menjadi sintua atau jadi pendeta dan lain pun apakah menjadi bertambah berlimpah-limpah ganda kekayaan kita diberikan oleh Tuhan? Belum tentu, malah mungkin bisa makin habis ya. Yang dulunya kita sehat, ketika dipilih jadi sintua kok jadi malah sakit. Mananya Tuhan ini? Makanya kita tidak menganut teologi sukses. Siapa yang mengikut Tuhan maka dia akan berbahagia, tidak ada lagi persoalan, hartanya terberkati luar biasa. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, siapalah yang diberkati, memiliki kekayaan yang berlipat-lipat kali ganda. Beda dengan Ayub ya, 10 kali lipat kan. Kalau Abraham apa yang dia dapat di dalam hidupnya? Dia tinggalkan hartanya semua di Haran, lalu dia dapat apa? Memang dia akhirnya juga mendapat harta, tetapi dia harus bekerja dan tidak akhirnya menjadi melebihi berkali-kali lipat dengan hartanya yang ada di Haran itu ya. Tetapi karena ketundukannya kepada Allah, bahwa hartanya yang sesungguhnya bukanlah harta dunia ini, tetapi adalah harta yang di surga. Makanya dia mau setia dan taat kepada Tuhan. Demikian juga murid-murid Tuhan Yesus itu, mereka mau setia sampai mati martir ya. Apa yang mereka dapatkan setelah mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus? Apakah mereka semua jadi pejabat? Apakah mereka semua jadi orang kaya berat, konglomerat? Tidak. Malah mereka harus meninggalkan semuanya. Mereka harus hidup dari sumbangan-sumbangan orang lain, sama dengan Paulus yang sangat luar biasa penderitanya, sampai mati dipenggal pun dia rela. Jadi rela meninggalkan semuanya dunia ini demi untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Makanya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi tidak ada fokusnya ke dunia ini, tetapi fokusnya adalah kepada Tuhan. Pemanggilan Abraham juga penuh dengan ujian, tetapi pada saat itu Allah membenarkan dan Allah menetapkan Abraham sebagai bapa segala orang yang percaya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang boleh kita lihat dari situ? Yang pertama, bahwa kita lihat bahwa iman Abraham ini bukanlah iman yang asal-asalan ya. Tetapi dia pasti sudah mempertimbangkan dengan baik ketika dia mau mengikut Tuhan. Kenapa dia harus mau mengikut Tuhan? Dia sudah benar-benar mengenal siapa yang dia ikuti. Dia mau percaya akan janji Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Mungkin sekarang belum ditepati, tapi ada waktu yang pas nanti. Ketika waktunya sudah tiba, maka Tuhan pasti akan menepati janjinya. Itu percayanya. Makanya dia tidak pernah menyesali, dia tidak pernah bersungut-sungut lalu menanya-nanya lagi kepada Tuhan, Tuhan kapannya aku kau kasih anak? Tuhan kapannya? Tidak ada ya. Tetapi dia selalu menunggu rencana Tuhan di dalam hidupnya. Jadi ini bukan iman yang asal-asal percaya saja kepada Tuhan. Porsia halak porsia hita ya, ini asal-asalan. Jadi tidak iman yang benar-benar kepada Tuhan. Lalu iman Abraham juga bukan iman yang pura-pura percaya ya.
Bukan iman yang berpura-pura, tetapi memang benar-benar iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang selalu menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Jadi tidak berpura-pura kepada Tuhan. Lalu dikatakan ada lagi iman Abraham bukanlah iman yang ikut-ikutan ya. Bukan iman yang ikut-ikutan. Kita lihat dia meninggalkan ayahnya, dia dipanggil, dia dan istrinya, lalu dia ajak Lot saudaranya ya, saudara sepupunya. Jadi ini bukan karena ikut-ikutan. Orang ke gereja dia ikut gereja, orang berdoa dia ikut berdoa ya, orang menyumbang dia ikut menyumbang, tapi bukan dengan karena iman percayanya kepada Tuhan maka dia mau beribadah. Bukan karena imannya kepada Tuhan maka dia mau memberi. Bukan karena imannya kepada Tuhan maka dia mau berdoa, tetapi karena ikut-ikutan saja. Masih ada juga orang yang demikian. Lalu kita lihat iman Abraham ini adalah iman yang memang seolah-olah dia sudah mendapatkan, sehingga dia tetap semangat. Seolah-olah dia sudah mendapatkan anak itu, makanya dia tetap semangat menjalani hidupnya walaupun anak itu sebenarnya belum dia dapatkan ya. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini bagaimana artinya? Sesuatu yang kita harapkan ya. Beriman tentunya kita harus berjuang juga untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat katanya. Jadi Tuhan, surga itu kita tidak pernah melihat masih Bapak Ibu ya. Tetapi kita sudah merasa bahwa nanti kalau kita mati kita akan masuk surga. Dan kita bahkan dikatakan kita adalah makhluk surgawi. Kita adalah warga negara surgawi. Kita belum pernah menginjak surga. Tapi di dunia ini kita sudah buktikan bahwa kita adalah manusia-manusia surgawi. Di dunia ini kita sudah buktikan perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan surgawi. Jadi belum masuk surga saja kita sudah menunjukkan diri kita bahwa kita ini adalah orang surga. Kita harus berbeda dengan dunia ini, tidak boleh sama. Karena kita adalah orang-orang surgawi, itulah yang tidak kelihatan. Kita tidak pernah mengenal siapa itu Abraham secara langsung. Tetapi ada lagu yang mengatakan, Bapak Abraham memiliki banyak sekali anak. Aku anaknya, engkau juga, mari puji Tuhan. Jadi janji Allah kepada Abraham untuk memiliki keturunan yang banyak sekali bukan berarti dia melahirkan secara biologis istrinya beribu-ribu orang, tidak. Tetapi siapa yang disebutkan sebagai anak Abraham? Kalau Abraham adalah bapak segala orang yang percaya, lalu kita menyebut kita adalah anaknya si Abraham, tentunya ikut sesuai dua teh. Dang dau tubis ya bonana, tidak berbeda perlakuan bapaknya dengan anaknya, itu pasti mirip. Pasti kita meniru perlakuan orang tua kita, walaupun kita tidak pernah survei berapa persen manusia yang benar-benar dia meneladani orang tuanya, meniru orang tuanya ya. Dan saya yakin kita yang hadir di sini juga pasti sedikit banyaknya ada yang kita tiru. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita, lani molo didok do anak ni si Abraham doau ikut sungguh si Abraham mahita. Hapor siauta ya, iman kita itu harus seperti iman Abraham. Iman yang memang benar-benar mau diarahkan ya, dibentuk oleh Tuhan, yang tidak neko-neko, yang tidak berbantah-bantah, tetapi dia benar-benar yakin dan percaya ini adalah suruhan Tuhan, maka saya harus mau. Ini adalah saya adalah pilihan Tuhan, maka saya harus mau dibentuk oleh Tuhan. Jadi hati nurani kita selalu berkata, Roh Kudus itu pasti akan bekerja di dalam diri kita, membentuk diri kita untuk menjadi manusia-manusia surgawi. Persoalannya, maukah kita untuk dibentuk oleh Allah di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita seperti Abraham yang benar-benar mau menuruti, meninggalkan segala harta duniawinya ya, meninggalkan segala keinginan-keinginan duniawi hanya untuk mengikuti Kristus. Jadi dia tidak serakah ketika dikatakan saya akan memberikan tanah kepadamu. Lalu begitu dia sampai igulu sudi tanu ya, dikapelingi, ini tanahku, tidak ada boleh yang mengambil ini. Abraham tidak demikian. Jadi dang pala si gulut artebana, walaupun tanah itu diberikan menjadi hak miliknya, tetapi dia tidak si gulut arta, tidak mau menikmati sendiri. Ini juga pesan bagi kita. Bagaimana supaya kita juga ketika sudah dititipkan Tuhan berbagai-bagai berkat dalam diri kita, unang tongholak kita mengalang sendiri ya. Jangan kita mau menikmati sendiri, tetapi bagaimana kita bisa juga berbagi dengan orang lain. Jadi jangan serakah. Jadi Abraham dia sudah diberikan ini tanah milikmu, tapi dia bukan langsung mengambil semuanya ya.
tetapi dia bisa berbagi, bahkan dia tidak pernah merebut itu. Ketika dia berbagi tanah dengan Lot, tanah yang dipilih Lot itu adalah tanah yang luar biasa ya. Ya udah silahkan, dia mau berbagi, tidak serakah, dan dia pergi ya kemana yang tidak dipilih oleh si Lot, tetapi dia diberkati. Artinya ketika dia mau melakukan sesuatu yang mengalahkan keinginan dagingnya, ada sesuatu hal yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Lalu kemudian Bapak Ibu yang terkasih, ketika Abraham diajak keluar lalu dikatakan, lihatlah ke atas, lihatlah bintang-bintang itu, hitunglah, segitu banyaklah nanti keturunanmu. Jadi artinya Tuhan melihat perasaan si Abraham pada saat itu ya, ngamadeleon. Alani dia poima. Unang pola tukihu Abraham bereng matu gijang, lihatlah ke atas langit-langit itu katanya. Ada bintang di sana, bintang biasanya hadir di malam hari, di tengah-tengah kegelapan itu dia hadir. Artinya mau dikatakan di situ bahwa di tengah-tengah kegelapan hidup kita ada banyak persoalan yang membuat kita takut seperti Abraham. Dia takut, dia cemas, dia khawatir. Banyak yang kita hadapi persoalan, ketakutan. Oleh karena itu jangan fokus kepada persoalan itu. Unang holan natuki ya, tetapi lihatlah ke atas, ada bintang, ada terang di sana yang bisa menerangi hati kita, yang bisa membuat kita bersuka cita. Kita pasti akan suka kan melihat bintang. Kalau ada bintang kita bersuka cita. Artinya bintang itu adalah lambang bahwa ada Tuhan yang bisa mengubah kegelapan hidup kita ini menjadi terang dalam hidup kita. Ada Tuhan yang bisa mengubah persoalan kita menjadi harapan. Jadi bukan berarti persoalan itu langsung selesai ketika kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kita melihat persoalan itu ya. Jadi melihat persoalan tidak menjadi akhirnya kita mendele, meratap, tetapi ketika kita menghadapi persoalan itu, kita bisa ada harapan yang indah di situ. Oh, Tuhan sedang menguji saya. Berarti ada sesuatu yang indah yang mau Tuhan sampaikan kepada saya. Ada harapan. Tapi kalau kita terfokus kepada persoalan-persoalan itu, lalu kita mulai madele, mulai patah hati, mulai putus asa, maka kita tidak akan menerima kebaikan daripada Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan jangan takut, akulah perisaimu. Jadi Tuhan mengatakan akulah perisai, tidak hanya itu ya, akulah perisaimu. Perisai kita tahu itu adalah sebuah alat dalam kalau perang ya, seperti tameng ya, untuk pembelaan diri dari serangan para musuh. Jadi akulah perisaimu. Ini luar biasa janji Tuhan kepada Abraham, akulah perisaimu, unang mabierho. Apapun yang akan kamu hadapi, akulah perisaimu. Aku akan menghalangi semua yang akan menyakiti engkau. Aku akan melawan semua musuh-musuhmu. Dan itu sudah terjadi ketika Abraham bisa mengalahkan raja-raja pada saat itu. Bukan karena dengan kekuatannya, tetapi Allah yang mengalahkan itu. Oleh karena itu dalam kehidupan kita saat ini juga, bagaimana kita yakin bahwa Tuhanlah perisai kita, Tuhanlah gembala kita. Alani unang pola mebabiar, tidak ada alasan kita lagi sebenarnya untuk takut. Karena ada Tuhan yang menjadi perisai kita. Seperti yang dikatakan kepada Abraham, akulah perisaimu, maka dia percaya. Jadi iman Abraham iman yang grade A, yang kelas A ya. Begitu dikatakan aku perisaimu, lalu dia percaya kepada Tuhan. Nah ini juga bagaimana kepercayaan kita saat ini kepada Tuhan. Agar jangan lagi iman kita tentunya iman yang ikut-ikutan, iman yang asal-asalan ya. Tetapi iman yang benar-benar tulus mau mengikut Tuhan di dalam kehidupan kita. Agar kita jangan menganggap dan kita bisa mengevaluasi bagaimana iman kita hari ini. Apakah memang iman kita masih iman yang asal-asalan, yang pura-pura, yang ikut-ikutan ya. Kemudian yang hanya iman yang aksesoris ya. Kalau kita memakai aksesoris rohani seolah-olah kita sudah orang yang lebih saleh, yang lebih hidup kudus. HP aksesoris rohanion, boleh tongi pakai merbeda teh, boleh tongi pakai korupsi kan, dipakai untuk segala macam hal kejahatan dunia ini. Jadi bukan itu semuanya, tetapi kepercayaan yang benar-benar dari dalam diri kita, dari dalam hati kita, itulah yang dilihat Tuhan. Abraham juga bukan tidak punya kesalahan, bukan tidak punya kelemahan ya. Dia juga pernah marah, dia juga akhirnya mau mengikuti apa kata istrinya untuk mengambil istri yang lain ya. Tetapi ketika dia benar-benar yakin dan percaya kepada janji Tuhan, dia benar-benar percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikannya. Dan apapun yang diminta Tuhan dari dia, dia bersedia memberikannya. Jadi tidak takut memberi kepada Tuhan. Apapun ceritanya ya, ini juga menjadi pesan bagi kita agar apapun yang diminta Tuhan
dari kita. Mari kita siap memberikan, karena Tuhan pasti akan memberikan yang indah dalam kehidupan kita, dan Tuhan tidak membiarkan kita malu. Tuhan tidak membiarkan kita tidak berkecukupan, atau Tuhan tidak membiarkan kita lemah, menderita di tengah-tengah kehidupan ini, tetapi Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan daripadanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini atas segala kebaikan Tuhan kepada kami. Engkau telah menghantar kami ya Tuhan datang ke rumah-Mu yang kudus ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami sudah memuji Engkau dengan nyanyian dan doa kami. Terimalah segalanya itu Tuhan menjadi kemuliaan atas nama Tuhan. Kami juga sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan, mengingatkan kami agar kami boleh meniru Abraham sebagai bapa orang yang percaya, bahwa kami juga mampu untuk meneladani Abraham di dalam hidup kami, agar kami juga ya Tuhan bisa menjadi orang-orang yang Tuhan nyatakan menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Secara manusia juga ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami belum mampu meniru 100% iman daripada Abraham ini. Tetapi kami orang-orang yang percaya saat ini, kiranya Engkau yang menguatkan kami, agar dari hari ke hari Tuhan, kami semakin memupuk iman percaya kami kepadamu. Kami semakin mengenal Engkau, mencari Engkau dalam setiap kehidupan kami, dan kami tidak menyangkal Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini termaterai dalam hidup kami, dan kami akan laksanakan itu di dalam setiap aktivitas kami. Kami tidak akan mau lagi ya Tuhan menolak panggilan Tuhan atas hidup kami. Kami akan senantiasa mempersembahkan tubuh jiwa roh kami hanya kepada Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang berbeda, tidak sesuai dengan orang-orang dunia ini, karena kami Tuhan tempatkan bukan serupa dengan dunia ini. Biarlah kami menjadi terang dimanapun kami berada ya Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan mengikut Engkau dalam hidupnya. Berkatilah kami seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini. Kami juga merasakan dan kami mengetahui ada banyak persoalan-persoalan yang kami hadapi ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhanlah yang menguatkan kami. Apabila juga ada jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, biarlah Tuhan yang menjadi tabib yang ajaib, yang menyembuhkan segala sakit penyakit dalam tubuh mereka, yang mengangkat dan membuang penyakit itu sehingga jemaat-Mu boleh pulih dan sehat kembali. Apabila juga jemaat-Mu ada yang masih belum mendapatkan keturunan ya Tuhan, kami yakin dan percaya seperti keyakinan Abraham, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau mampu memberkati rahim setiap ibu yang belum memiliki keturunan. Karena kami tahu ya Tuhan, yang mati juga bisa Engkau bangkitkan. Oleh karena itu rahim yang mandul juga kami yakin Kau bisa pulihkan, sehingga setiap keluarga yang mengharapkan keturunan di tengah-tengah keluarganya, mereka bisa mendapatkan itu ya Tuhan, asalkan mereka yakin dan percaya kepada kuasa Tuhan dalam hidupnya. Apapun pergumulan dalam keluarga kami Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau juga yang menguatkan kami untuk menghadapi pergumulan itu, sehingga kami tidak jatuh ke dalam keputusasaan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja-Mu ini, berkati pimpinan gereja-Mu, berkati seluruh majelis parhalado yang melayani, sehingga kami semuanya boleh melayani dengan tunduk kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat virus Omikron yang masih merajalela di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan juga Engkau yang mampu menghalau itu semuanya, sehingga kami terbebas dari itu. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan seluruh kehidupan kami. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Amin. Mari kita bernyanyi dan kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu dan salam sehat buat kita semua.